Auditing pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas yang berkaitan dengan risiko. Baik risiko yang berasal dari diri sendiri atau petugas itu sendiri, maupun risiko yang ada di klien. Keberhasilan auditor dalam mengidentifikasi dan menilai risiko akan menentukan keberhasilan audit itu sendiri. Pada video ini, saya akan memaparkan sedikit lebih mendalam mengenai risiko salah saji material, baik yang terjadi di level laporan keuangan dan level asersi. Standar audit mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan klien. Sebagian risiko yang dihadapi auditor sulit diukur dan memerlukan pertimbangan yang cermat sebelum auditor dapat merespon dengan tepat. Karena penilaian risiko adalah masalah penilaian profesional, bukan pengukuran yang tepat. Menanggapi risiko ini dengan benar adalah sangat penting untuk mencapai tujuan audit yang berkualitas. Pemahaman tentang entitas dan lingkungannya itu telah saya jelaskan dalam bab 8 ketika auditor mulai mempertimbangkan penugasan baru. Auditor harus mengenal entitas dan lingkungannya, di dalamnya termasuk pengenalan internal. Ya, di gambar sebelah kanan itu menunjukkan bahwa aktivitas pengenalan entitas lingkungan dan pengenalan internal ini mengarahkan pada atau membantu auditor untuk menilai risiko salah saji material atau risk of material misstatement. Jadi ini sebuah prasyarat untuk bisa mengenali risiko salah saji material. Auditor harus terlebih dulu mendalami soal entitas itu, ya, dan di dalamnya juga mengenal mengenai pengenalan internal. Dari sana akan dapat gambaran risiko salah sajinya itu ada di mana. Kira-kira begitu. Risiko salah saji material itu sebenarnya ada dua level. Level pertama adalah level laporan keuangan. Level kedua adalah level asersi, yang meliputi kelas transaksi, saldo akun, dan penyajian dan pengungkapan. Risiko salah saji material ini disebabkan oleh dua hal, dua kelompok. Pertama, kecurangan. Kedua, kesalahan. Kecurangan itu adalah tindakan-tindakan yang biasanya disengaja dan biasanya juga melanggar etika dan hukum. Sebagai contoh, pencurian, manipulasi, kemudian penipuan, pemalsuan dokumen, dan sebagainya. Itu tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan risiko salah saji. Kemudian yang kedua, kesalahan. Itu tindakan yang biasanya tidak sengaja atau mungkin berawal dari ketidaktahuan. Contohnya soal salah hitung, salah posting, kemudian salah menerapkan kebijakan akuntansi, atau menerapkan judgement tertentu terkait dengan penilaian akun. Nah, dua kelompok besar ini dapat terjadi dalam proses pelaporan keuangan. Nah, auditor diminta untuk bisa mengenali kecolongan dan kesalahan, sehingga nanti bisa mengidentifikasi risiko salah satu material baik di level laporan keuangan maupun level asersi. Risiko salah saji material pada level laporan keuangan mengacu pada risiko yang berhubungan secara luas dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempengaruhi sejumlah transaksi dan akun yang berbeda. Di sini penting bagi auditor untuk mempertimbangkan risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan,
mengingat risiko tersebut dapat meningkatkan kemungkinan salah saji material di sejumlah akun dan asersi untuk akun terkait. Nah, di sini ada 3 contoh faktor yang mempengaruhi risiko pada level ini. Yang pertama misalnya terkait dengan kekurangan dalam integritas atau kompetensi manajemen. Kedua, pengawasan tidak efektif oleh Dewan Direksi. Yang ketiga, sistem dan catatan akuntansi yang tidak memadai. Contoh pertama terkait integritas misalnya. Ketika manajemen itu tidak berintegritas, suka memanipulasi. Sebagai contoh, kalau dia ingin mendapatkan bonus besar, maka ada kecenderungan, ya, kalau misalnya dia tidak berintegritas, dia akan memanipulasi angka penjualan atau pendapatan. Nah, manipulasi ini tentu berdampak menyeluruh. Kenapa? Karena pendapatan bisa jadi dilebihkan atau overstated, ya. Dan ini dampaknya pada apa? Pada profit. Lalu kalau sudah profit akan masuk ke balance sheet, laporan keuangan kas, laporan arus kas, dan sebagainya. Jadi pada level ini integritas itu punya dampak yang menyeluruh. Demikian halnya dengan kompetensi. Kalau tidak kompeten, ya risiko salah sajinya juga menyeluruh juga. Contoh misalnya kalau staf pembuat laporan keuangan tidak terampil, maka kesalahan juga akan mempengaruhi banyak akun. Ya. Sehingga laporan keuangan secara keseluruhan juga bisa dipertanyakan. Lalu pengawasan yang tidak efektif. Ini terkait dengan kendali, misalnya kendali-kendali terhadap akun. Ya. Kalau seandainya pengawasannya kurang bagus, maka dampak salah sajinya bisa menyeluruh juga. Salah catat di inventory bisa berpengaruh pada misalnya harga jual, ya. Nanti berpengaruh pada harga pokok, nanti berpengaruh pada gross profit, masuk profit dan sebagainya seterusnya. Yang terakhir contoh mengenai sistem catatan yang tidak memadai. Sama halnya tadi, manajemen tidak kompeten, sistem akuntansi yang tidak sempurna juga bisa menjadi penyebab salah saji di level laporan keuangan. Karena laporan keuangannya bisa yang dihasilkan bisa saja penuh kesalahan gara-gara sistemnya tidak sempurna. Ini risiko salah saji pada level laporan keuangan. Sekarang risiko salah saji pada level asersi. Standar audit mengharuskan auditor untuk menilai risiko salah saji material pada tingkat asersi untuk kelas transaksi, saldo akun, serta penyajian dan pengungkapan untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur audit lebih lanjut. Di sini auditor mengembangkan tujuan audit untuk setiap asersi dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang meyakinkan bahwa masing-masing tujuan audit tersebut bisa tercapai. Nah, 2 komponen risiko pada level asersi itu adalah risiko bawaan atau inherent risk dan risiko pengendalian atau control risk. Apa itu risiko bawaan? Risiko bawaan adalah penilaian auditor atas kerentanan suatu asersi terhadap salah saji material sebelum mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal. Kemudian risiko pengendalian merupakan penilaian auditor atas risiko bahwa salah saji material dapat terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Nah, kedua risiko ini itu berada dalam pengendalian klien. Kita akan bahas contoh-contoh risiko bawaan dalam video berikutnya nanti.